Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gemma Zahra dengan NPM 23082600236. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pemaparan mind map untuk memenuhi penugasan remediasi blok kimian urinary tracts. Baik, pada kesempatan ini saya membawakan mind map dengan materi keluhan LUTS atau Lower Urinary Tract Symptoms. Jadi LUTS ini adalah kumpulan gejala terkait gangguan penyimpanan dan pengeluaran urin. Contohnya ini bisa ada gejala penyimpanan, gejala pengosongan, ataupun gejala setelah buang air kecil. Gejala penyimpanan itu contohnya seperti sering buang air kecil, urgensi, nokturia. Untuk gejala pengosongan itu seperti pancaran urinnya lemah, sulit memulai buang air kecil, ataupun buang air kecilnya itu harus mengejan. Gejala pengeluaran setelah buang air kecilnya itu biasanya pasien merasakan rasa tidak lampias atau rasa tidak puas setelah buang air kecil ataupun menetes setelah buang air kecil. Jadi dari gejala keluhan utama LUTS ini, terutama pada pasien pria, kita curigai ada permasalahan pada prostat. Nah, kita harus identifikasi apakah pasien tersebut demam ataupun tidak demam. Jika pasien tidak demam, dicurigai ke arah BPH, benign prostatic hyperplasia, atau pembesaran prostat jinak, dan juga CA kanker prostat. Jika pasien itu demam, maka kita curigai yaitu prostatitis, adanya infeksi bakteri. Untuk pemeriksaan fisiknya, kita harus lakukan rektal tuse. Pada pemeriksaan rektal tuse, kita melakukan pemeriksaan prostat, dan jika ditemukan benjolan, kita identifikasi benjolannya apakah lunak, tidak berbenjol, ataupun keras dan berbenjol. Jika lunak tidak berbenjol, maka mengarah ke BPH, dan jika keras dan benjolnya itu berbenjol-benjol, maka dicurigai CA prostat, kanker prostat. Eh, untuk BPH dan kanker prostat ini, pada pemeriksaan prostatnya tersebut, pasien tidak akan mengeluhkan nyeri. Sedangkan untuk pemeriksaan rektal tuse pada prostatitis, pasien prostatitis itu biasanya tidak ditemukan benjolan, em, namun pasien merasakan nyeri saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan em, penunjang untuk menunjang diagnosis dari penyakit pasien. Kita Pertama kita lakukan urinalisa, apakah terdapat leukosituria, dan selanjutnya kita lanjut lakukan kultur urin apakah terdapat bakteri E. coli. Jadi pemeriksaan ini mengarah ke penyakit prostatitis karena prostatitis ini dikarenakan adanya infeksi bakteri. Jadi adanya peningkatan leukosit dan adanya bakteri pada saat dilakukan kultur urin. Kemudian kita perlu lakukan juga foto polos abdomen serta pemeriksaan PSA atau prostat spesifik agent. Jadi jika dilakukan pemeriksaan foto polos abdomen terdapat opasitas dengan indentasi ke arah kaudal pada eh, pada bagian prostatnya itu tampak ada pembesaran yang tampak seperti opasitas dan indentasi ke arah kaudal. Jadi pembesarannya itu sudah ada tampak di eh, kandung kemihnya, tapi dia dekat ke arah kaudal, ke prostatnya itu dia tertempel, tertanam gitu. Eh, itu dicurigai ke BPH, kemudian jika PSA yang meningkat, itu juga dicurigai ke CA prostat. Selanjutnya untuk tata laksananya kita perlu melakukan eh, pemberian obat, yaitu pada BPH
tamsulosin tablet 0,4 miligram sebanyak 3 kali sehari diberikan selama 7 hari, kemudian dilakukan pemasangan kateter dan kita wajib merujuknya ke spesialis urologi. Kemudian jika CA prostat, kita wajib merujuk pasien tersebut untuk mendapat tindakan lanjutan terapi terhadap kankernya. Jika pasiennya prostatitis, maka kita perlu memberikan antibiotik ciprofloxacin tablet 500 miligram sebanyak 2 kali sehari, satu tablet sekali minum. Kemudian juga pemberian antipiretik paracetamol tab 500 miligram, tablet 500 miligram 3 kali sehari. Untuk edukasi terhadap pasiennya, kita perlu menyampaikan bahwa jika penyakit prostatitis, kita perlu perjelas bahwa ini penyakit infeksi, yang mana obat harus dihabiskan dan butuh istirahat yang cukup. Kemudian kebiasaan seperti menahan buang air kecil ataupun kebiasaan terlalu lama duduk itu juga dihindari. Pada penyakit BPH, kita perlu ingatkan pasiennya untuk obatnya diminum rutin, tidak menahan buang air kecil, dan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini seperti kebiasaan pasien yang mengonsumsi minuman kemasan, minuman alkohol, soda, dan juga kebiasaan eh, menahan buang air kecil tadi, juga kebiasaan duduk terlalu lama, serta em, eh, minum air putih yang tidak teratur. Jadi pada penyakit-penyakit urologi ini minum air putihnya harus sesuai anjuran. Pada CA prostat kita wajib ingatkan pasien untuk selalu kontrol rutin dan akan dilakukannya terapi jangka panjang sehingga membutuhkan dukungan keluarga yang sangat kuat pada pasien. Baik, berikut keterangan untuk em, pewarnaan mind map-nya. Kemudian berikut referensi yang saya gunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan bacakan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.